Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Kamis tanggal 21 Desember 2023. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema akikah. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema akikah. Mari kita mulai. Dadah. Akikah dalam Islam dan seperti apa hukumnya? Dalam Islam dikenal adanya akikah yang identik dengan penyembelihan hewan kambing atau domba. Ketika seorang bayi baru saja dilahirkan ke dunia, orang tua akan melaksanakan akikah atas kelahiran sang anak. Berikut definisi hukum, ketentuan, serta hikmah akikah yang dimuat dari berbagai sumber. Definisi akikah. Para ulama menjelaskan sejumlah pengertian akikah. Syed Sabib dalam buku Fikih Sunnah 5 menyebutkan akikah adalah binatang yang disembelih untuk anak yang dilahirkan. Muhammad Abdul Al-Qadir Ar-Razi memaparkan bahwa akikah juga disebut dengan ika, yang berarti rambut bayi manusia dan hewan yang ada sejak dilahirkan. Kata ika digunakan sebagai sebutan bagi domba yang disembelih atas nama bayi yang dilahirkan tepatnya pada hari ketujuhnya. Melansir buku Fikih Akikah Perspektif Mazhab Syafi'i oleh Muhammad Ajib Imam Nawawi menjabarkan definisi akikah dalam kitabnya Al-Masmu' Syarh Al-Muhadzab. Istilah akikah berasal dari kata al-aku yang maknanya memotong. Al-Ashari mengutip perkataan Abu Ubaid dan Al-Asma'i dan lainnya bahwa akikah sebetulnya adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Hewan yang disembelih itu dinamakan akikah sebab rambut bayi tersebut dipotong ketika prosesi penyembelihan hewan. Juga Abu Bakar Al-Bakri Ad-Dimyati dalam kitab I'anatu At-Talibin memberi pengertian tentang akikah. Akikah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir. Adapun secara istilah, akikah adalah hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi dipotong. Salah satu hikmah adanya syariat akikah adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan, dan menyebarkan nasyab. Hukum dan ketentuan akikah. Syed Sabib menyatakan bahwa akikah termasuk ibadah sunnah muakkadah, yakni amalan sunnah yang sangat dianjurkan sekalipun orang tua anak berada dalam kesulitan ekonomi. Ulama Laits dan Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa hukum akikah adalah wajib. Ketentuan dalam kurban berlaku juga dalam akikah, hanya saja tidak diperbolehkan patungan dalam akikah. Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah berakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing dengan seekor kambing kibas. Redaksi An-Nasai, Nabi SAW berakikah untuk Hasan dan Husain masing-masing dengan 2 ekor kambing kibas. Sementara Tirmizi meriwayatkan Rasulullah berakikah untuk Hasan dengan seekor kambing dan Husain seekor kambing. Dalam riwayat lain dari Ummu Kurzul Al-Kabiyah, Nabi SAW bersabda mengenai ketentuan jumlah dan syarat hewan yang disembelih. Artinya, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sepadan dan untuk anak perempuan seekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk anak lelaki dianjurkan untuk menyembelih 2 ekor kambing yang berdekatan rupa dan umurnya, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing saja. Hikmah akikah. Anjuran Nabi SAW untuk akikah ternyata memiliki makna dan manfaatnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, setiap anak yang dilahirkan tergantung pada akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuhnya, sementara dia dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas bermakna bahwa pertumbuhan dan perlindungan yang baik pada anak tergantung makna akikah yang dimaksud, sehingga alangkah baiknya untuk menyegerakan akikah dengan mengharap 2 kebaikan dan ridho Allah. Hikmah lainnya dalam riwayat dari Salman bin Amir
Nabi Esau bersabda, anak lahir bersama akikahnya, maka tumpahkanlah darah untuknya dan hilangkanlah gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, menumpahkan darah di sini adalah menyembelih hewan akikah bagi anak yang dilahirkan supaya punya makna menghilangkan kotoran dan najis lahiriah serta batiniah sang anak. Hadis Muwatta Malik nomor 945. Hadis Muwatta Malik nomor 945 telah menceritakan kepadaku Yahya bin dari Malik. Hadis Muwatta Malik nomor 945 telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari seseorang dari Bani Lamrah dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum akikah. Beliau menjawab, saya tidak suka akikah, seakan-akan beliau membenci penamaan tersebut. Beliau bersabda, barang siapa dikaruniai seorang anak lantas dia berkeinginan untuk menyembelih kambing untuk anaknya, maka laksanakanlah. Hadis Muwatta Malik nomor 950. Hadis Muwatta Malik nomor 950 telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa bapaknya Urwah bin Jubair mengakikahi anak laki-laki dan perempuannya masing-masing dengan seekor kambing. Hadis Sunan Darimi nomor 1886. Hadis Sunan Darimi nomor 1886 telah menceritakan kepada kami Ammar bin Aun telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ubaidullah bin Abu Yazid dari Siba bin Sabit dari Ummu Kulsur. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis Sunan Darimi nomor 1887. Hadis Sunan Darimi nomor 1887 telah mengabarkan kepada kami Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatada dari Al-Hasan dari Samura dari Nabi SAW. Beliau bersabda, setiap anak laki-laki tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan pada hari ke-7 dan dicukur serambutnya serta dialirkan darah hewan akikahnya ke kepalanya. Qatada menjelaskan mengenai darah sembelihan tersebut. Ia berkata, apabila hewan akikah telah disembelih maka diambil 1 helai bulu domba, kemudian urat-urat binatang yang disembelih dihadapkan kepadanya. Setelah itu diletakkan pada ubun-ubun anak bayi. Apabila telah mengalir seperti 1 benang, maka kepalanya dicuci kemudian digundul. Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Aban dengan hadis ini. Ia berkata, dan diberi nama Abdullah berkata, aku berpendapat hal tersebut tidaklah wajib. Itu adalah dasar dalil akikah di dalam agama Islam. Yang tadi saya bacakan adalah dasar-dasar dalil akikah di dalam agama Islam. Sekarang kita akan membandingkan dengan upacara mepetik dalam agama Hindu. Sekarang kita akan bandingkan dengan upacara mepetik dalam agama Hindu. Sekarang coba kita bandingkan akikah dalam agama Islam dengan upacara mepetik dalam agama Hindu. Makna upacara mepetik. Mepetik adalah upacara potong rambut yang dilaksanakan saat bayi berumur 3 bulan yang kita kenal dengan sebutan upacara nyambutin atau telung bulanin. Tujuan mepetik untuk penyucian terhadap si bayi dengan cara pengguntingan pemotongan rambut untuk pertama kalinya, yang apabila keadaan ubun-ubun si bayi belum baik, maka rambut di bagian ubun-ubun tersebut dibiarkan menjadi jambul dan akan digunting pada waktu upacara peringatan hari lahir yang pertama atau sesuai dengan keadaan. Mepetik dalam rangkaian Pawin Tenan Saraswati, yaitu sang anak disucikan dengan memotong rambutnya di 5 titik di kepalanya dengan menggunakan panca korsika yang bertujuan untuk menghilangkan papa klesa, petaka, dosa catur pataka, lara rokha, wikhatna, gering, sasab merana, sarwa satru, dan sebel kandel dari para pemilet yang dipetik. Ini penjelasan dari saya antara akikah dan mepetik dalam agama Hindu. Ini penjelasan dari saya.
Keterangan dari John Pakpahan, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4031 dinyatakan sahih oleh Albani dalam Sahih Abi Daud. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, hadis ini kondisi minimal mencakup pengharaman menyerupainya meskipun sisi dohirnya mengandung kekufuran menyerupai kepada mereka. Kita akan lihat Musnad Ahmad nomor 4868. Musnad Ahmad nomor 4868 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid yakni Al-Wasiti telah mengabarkan kepada kami Ibnul Sauban dari Hasan bin Atiyah dari Abu Munib Al-Jurasi dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu baginya. Rezekiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barang siapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka. Saya ulangi satu kali lagi. Barang siapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka. Kita akan lihat hadis Musnad Ahmad nomor 4868. Hadis Musnad Ahmad nomor 68. Hadis Musnad Ahmad nomor 4868 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazid yakni Al-Wasiti telah mengabarkan kepada kami Ibnu Sauban dari Hasan bin Atiyah dari Abu Munib Al-Jurasi dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus dengan pedang hingga Allah yang diibadahi dan tiada sekutu baginya. Rezekiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barang siapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka. Saya ulangi satu kali lagi. Barang siapa menyerupai suatu kaum berarti ia termasuk golongan mereka. Kita akan lihat hadis Musnad Ahmad nomor 4869. Hadis Musnad Ahmad nomor 4869 telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sabit bin Sauban, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abu Munib Al-Jurasi dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus menjelang hari kiamat dengan pedang hingga hanya Allah yang diibadahi tanpa ada sekutu baginya. Dan rizkiku ditempatkan di bawah bayang-bayang tombak, kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Barang siapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka. Saya ulangi satu kali lagi. Barang siapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka. Kita akan lihat hadis Musnad Ahmad nomor 5409. Hadis Musnad Ahmad nomor 5409 telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sabit bin Sauban, telah menceritakan kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abu Munib Al-Juraisi dari Ibnu Umar. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya diutus dan kiamat sangat dekat sekali denganku dengan pedang, sehingga Allah satu-satunya zat yang disembah dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombak dan kehinaan atas siapa saja yang menyalahi perintahku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ini kesimpulannya. Antara upacara akikah dalam Islam dan upacara mepetik dalam agama Hindu. Ini kesimpulannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Upacara potong rambut bayi akikah dalam agama Islam menyerupai upacara potong rambut bayi mepetik dalam agama Hindu. Apakah Muhammad SAW menyerupai upacara potong rambut agama Hindu atau agama Hindu yang menyerupai upacara potong rambut Muhammad SAW? Silakan kamu putuskan sendiri saja. Ya, kalau upacara potong rambut bayi akikah yang diajarkan Muhammad SAW menyerupai upacara potong rambut bayi mepetik agama Hindu,
maka Muhammad SAW termasuk golongan agama Hindu sesuai dengan perkataan Muhammad SAW ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah. Shalom, dadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati, dadah.